Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita sebentar akan mempersiapkan bahan khotbah atau homili kita pada hari Minggu biasa yang ke-16, di mana sabda Tuhan diambil dari bacaan pertama Yeskiel pasal 17 ayat 22 sampai dengan 24, sedangkan Mazmur tanggapan dengan referen sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan Injilnya dari Markus pasal 4 ayat 76 sampai dengan 34. Saudara-saudari, terutama para pengurus gereja paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Bacaan pertama itu diambil dari kitab Yeskiel. Sedikit tentang latar belakang Yeskiel. Yeskiel adalah seorang imam yang bertugas di Yerusalem. Ini pasti sebelum pembuangan ke Babel. Tetapi bersama dengan orang Israel, dia juga ikut diasingkan ke pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 597 sebelum Masehi. Namun di tanah pembuangan, ia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi lewat penampakan atau vision yang ia alami. Sebagai nabi waktu itu, Yeskiel menentang habis-habisan harapan palsu bahwa kaum Yehuda akan segera dibebaskan dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Mengapa Yeskiel menentang habis-habisan pengharapan palsu itu? Karena menurut Yeskiel, selama orang Israel atau orang Yehuda belum bertobat, belum kembali percaya kepada Allah, mereka akan dibuat menderita oleh Tuhan Allah. Yang kedua, negeri Yehuda dan Yerusalem tidak luput dari hukuman. Karena itu, Raja Zedekia, Raja Yehuda, tidak perlu mencari bantuan ke Mesir untuk memberontak Nebukadnezar. Melawan Babel sama dengan pemberontakan melawan Allah, di mana Allah justru menggunakan Nebukadnezar untuk melawan Yehuda. Intinya sebenarnya ialah selama bangsa Israel tetap tegar tengkuk, tetap degil, tetap tidak mau berpaling kepada Allah, mereka akan semakin disengsarakan, mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Dalam bacaan pertama ini, di situ sebenarnya ialah janji keselamatan yang diberikan oleh Allah, walaupun Israel tetap tegar tengkuk. Tetapi karena Allah sebenarnya mencintai bangsanya, Allah tetap memberikan pengharapan bahwa mereka akan diselamatkan. Tetapi hal itu disampaikan dengan kiasan. Tadi dalam bacaan pertama itu dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang atau ranting dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi. Nah, apa artinya ini? Walaupun tunas itu muda dan lembut, tetapi nanti pohon itu akan menjadi pohon aras yang besar dan pohon yang hebat, karena nanti di sana dikatakan segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya, mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Jadi, kiasan ini bernuansa mesianik, mau mengatakan bahwa seorang raja dari keturunan Daud nanti akan lahir. Walaupun pada awalnya tidak dikenal, tidak pernah terdengar, tetapi raja ini nanti menjadi raja yang terkenal. Terkenal karena dia bukan hanya seorang Mesias yang seperti harapkan orang Israel, tetapi Mesias rohani yang membebaskan
bukan hanya orang Israel saja, tetapi seluruh manusia yang di bawah belenggu dosa. Arti yang lain ialah bahwa dalam hidup ini selalu ada fase atau permulaan di mana kita selalu mengalami kesulitan. Harus berjuang habis-habisan, tetapi kalau kita rajin, kalau kita teliti, kalau kita tekun, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita dan nanti kita menjadi orang yang sukses atau orang yang hebat. Hebat berarti bukan karena kita mendapat pujian, hebat adalah bahwa kita juga dapat membantu orang lain untuk dapat menemukan hidupnya. Saudara sekalian, Mazmur Tanggapan sangat indah dengan refren, "Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan." Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Jadi, pemazmur justru mengajak kita menyanyikan syukur kepada Tuhan. Walaupun berkat itu mungkin tidak langsung begitu saja diberikan kepada kita, tetapi bertahap pelan-pelan, di mana kita harus bekerja, kita harus berusaha sekuat tenaga, mengandalkan kekuatan Tuhan, mulai dari hal yang paling kecil. Nah, itu akan nampak nanti dari bacaan Injil. Bacaan Injil itu menceritakan bagaimana kerajaan Allah itu diumpamakan dengan seorang yang menaburkan benih. Pada malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, tetapi benih itu akan tumbuh, mengeluarkan tunas, makin tinggi, lalu berbuah, dan akhirnya tibalah musim panen. Itu hukum alam. Benih kalau jatuh ke tanah akan tumbuh. Tetapi benih ini supaya bisa menghasilkan tunas, menghasilkan pohon, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik, maka seorang penabur benih malam hari harus tidur, beristirahat, siang hari harus bangun. Jangan malam tidak bangun, justru siang tidur. Itu berarti menolak berkat Allah. Siang hari kita harus bekerja dengan segiat-giatnya, merawat benih yang sudah kita tanam itu supaya menjadi tunas, menjadi pohon, dan dapat menghasilkan buah yang berlipat ganda. Hukum alam, benih jatuh akan tumbuh. Tapi benih itu supaya menghasilkan buah yang berlipat ganda, kita harus mengusahakannya, merawatnya dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang dia yang paling kecil di antara jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ditaburkan, ia akan tumbuh dan menjadi besar. Apa yang mau dikatakan di sini? Semua selalu melalui hal-hal yang kecil. Allah juga kerap kali dan sering memberikan perkara-perkara kecil lebih dahulu, supaya dengan perkara yang kecil itu kita pelan-pelan terlatih, pelan-pelan terbiasa, sehingga kalau kita nanti diberikan perkara yang besar, pekerjaan yang besar, pekerjaan yang menjanjikan, kita tidak lagi menjadi carut-marut. Kalaupun nanti kita berhasil, kita tidak menjadi sombong, tapi kita sungguh merasa bahwa itu semuanya terjadi karena Tuhan. Maka saudari dan saudara yang terkasih, apa yang mau kita renungkan? Pertama ialah Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, walaupun kita mungkin tegar tengkuk seperti orang Israel. Dan Allah memang selalu memberikan pertolongan itu bukan dari hal-hal yang yang luar biasa, tapi dari hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Tetapi kalau orang bisa menangkap dengan kepekaan rohaninya, orang ini bisa melihatnya bahwa itu adalah campur tangan Tuhan atau
kuasa Tuhan. Yang kedua, kerap kali Allah mulai dari hal yang kecil, supaya kita menjadi terbiasa, menjadi terampil, menjadi lebih telaten. Nah, nanti pelan-pelan perkara-perkara, pekerjaan yang besar, masalah-masalah besar, jika harus kita pundak, kita tidak takut, dan kalaupun berhasil, kita tidak menjadi sombong, tapi kita semua merasakan bahwa hal-hal itu adalah dari Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita kerjakan, saudara-saudara, harus kita syukuri. Seperti pemazmur tadi mengatakan, sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan, memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam. Maka segala sesuatu harus kita syukuri, supaya dengan demikian kita terbebas dari pujian, terbebas dari kesombongan, tetapi kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Semoga beberapa hal yang saya sampaikan ini dapat menjadi imajinasi, menjadi bahan yang mungkin cocok dan pas dirasakan oleh rekan-rekan para pengurus untuk besok dapat mewartakan sabda Tuhan kepada umat kita di stasi kita di paroki Kisaran. Shalom, Horas, Majajua, Penjajua, Jahobu. Ibadah Subarnyama, do anak, do tende perbadia. Amin.